menjelaskan tentang ekonomi neoklasik. Apa yang dimaksud dengan ekonomi neoklasik? Nah, ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu barang. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengategorikan segolongan ekonomi yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonomi tersebut terdapat Alfred Marshall dan para ekonomi mazhab Austria. Sejak dekade 1930-an, diawali oleh pemikiran Joe Hicks, aliran ekonomi Walrasian yang dipelopori oleh Leon Walras semakin mendapat tempat di antara kaum ekonomi marginalis. Aliran-aliran di luar neoklasik seperti ekonomi Marxian, ekonomi pasca Keynesian, mazhab Austria, dan beberapa aliran pemikiran baru ekonomi seperti ekonomi institusional. Sejarah pemikiran ekonomi neoklasik. Nah, pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan dari pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan atau penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Hingga paruh pertama abad ke-19, ekonomi klasik masih dapat bertahan karena belum meningkatnya kemiskinan dan belum terjadinya penurunan ekonomi. Ekonomi neoklasik mulai berkembang dan menggantikan ekonomi klasik setelah para ahli ilmu ekonomi politik klasik menggunakan karya Karl Marx untuk menentang kapitalisme dan memulai sosialisasi terhadap pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Tokoh kunci dalam ekonomi neoklasik. Kontribusi penting dalam ekonomi neoklasik antara lain adalah: yang pertama, Adam Smith yang sering dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi modern meletakkan dasar bagi teori ekonomi neoklasik. Yang kedua, prinsip ekonomi Alfred Marshall adalah karya penting dalam ekonomi neoklasik yang memperkenalkan konsep-konsep seperti penawaran dan permintaan. Yang ketiga, kontribusi Milton Friedman terdapat monetarisme dan ekonomi pasar bebas mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekonomi neoklasik. Kritik dalam ekonomi neoklasik. Yang pertama adalah kritikus berpendapat bahwa ekonomi neoklasik terlalu menekankan aktor rasional dan keseimbangan sehingga mengabaikan kompleksitas dunia nyata. Yang kedua, beberapa ekonomi percaya bahwa ilmu ekonomi neoklasik gagal mengatasi kesenjangan pendapat dan distribusi kekayaan secara memadai. Yang ketiga adalah ketergantungan pada pemodelan matematika dalam ilmu ekonomi neoklasik yang telah dikritik. Perbedaan ekonomi neoklasik dan ekonomi klasik. Ekonomi neoklasik berfokus pada perilaku individu dan keseimbangan pasar, sedangkan ekonomi klasik menekankan pertumbuhan jangka panjang dan lapangan kerja penuh. Teori neoklasik mengonsumsi pengembalian keputusan rasional, sedangkan teori klasik menekankan kebijakan pemerintah non-intervensi. Ekonomi neoklasik saat ini relevansi modern, seperti prinsip neoklasik memandu keseimbangan pasar dan alokasi sumber daya secara efisien. Kurva penawaran dan permintaan adalah alat utama untuk menganalisis pasar modern. Pembuatan kebijakan menggunakan teori neoklasik untuk menginformasikan keputusan ekonomi. Dan kritikus berpendapat bahwa asumsi neoklasik mungkin tidak selalu mencerminkan kompleksitas dunia nyata. Dampak ekonomi neoklasik dalam teori mempengaruhi keputusan kebijakan. Seperti ekonomi neoklasik membentuk kebijakan dengan menekankan pasar bebas dan pengambilan keputusan yang rasional. Hal ini memandu penganggaran pemerintah, perjanjian perdagangan, dan peraturan untuk memaksimalkan efisiensi. Dampak teori ini terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan. Memahami prinsip-prinsipnya sangat penting untuk mengevaluasikan sistem ekonomi saat ini dan implikasi kebijakannya.
Tren masa depan dalam ekonomi neoklasik. Seperti perkembangan dan tantangannya adalah: yang pertama, kemajuan dalam ekonomi perilaku mempengaruhi teori neoklasik. Yang kedua, integrasi dan analisis big data dalam pemodelan ekonomi. Yang ketiga, pergeseran menuju strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang keempat adalah beradaptasi dengan ketidakpastian ekonomi global dan perubahan geopolitik. Poin penting dalam ekonomi neoklasik adalah ekonomi neoklasik berfokus pada perilaku rasional dan keseimbangan pasar. Hal ini menekankan pilihan individu, maksimalisasi utilitas, dan intervensi pemerintah yang terbatas. Model neoklasik telah dikritik karena asumsinya yang tidak realistis dan kurangnya penerapan di dunia nyata. Meski mendapat kritik, ilmu ekonomi neoklasik tetap berpengaruh dalam membentuk kebijakan dan teori ekonomi.